ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة Assalamualaikum Bu Titin. Assalamualaikum Ibu.
Assalamualaikum Kak Bambang, Bu Puji. Waalaikumsalam, Mbak Nur. Bu Titi, Ada Ibu Assalamualaikum. Pak, apa Salam kabar Mbak semua Nur, nih? Faki, semuanya. Nah, Titi, Ustadz udah ada nih Ustadz. Apa kabar Ustadz? Sehat Ustadz. Bu Titi apa kabar di Bandung Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Susi. wabarakatuh. Halo, apa Apa kabar? kabar, Baik. Ibu Ya Bu Susi? Allah. Bu Titi mic-nya belum di open ya. Oh, belum Iya, ya? Bu Titi belum di-open. Ya. Ya. Udah? Udah. Oh, Apa Udah ya. kabar? Alhamdulillah baik. 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 Susi Hebat di gimana rumah sehat? nih ya? Alhamdulillah sehat. Bapak mana Bapak? Lagi ke bengkel, Ibu mau ke bengkel. Oh iya. Masya Aman Allah. aja. Pak Bambang Pilih. sehat. Ibu mana Ibu? Bu Ina? Bu Titi? Ya. Bu Puji? Aduh. Bu Puji Gimana? mana Bu Puji? Iya, saya baru aja habis olahraga, baru nyampe. Masya Oh iya. Allah. Weekend ya, Olga. Olga. Sehat. Iya, jadi belum lagi rapi-rapi dulu ini, sambil rapi. Iya. Siap. Ambil rapi-rapi. Masya Allah. Masya Allah. Gimana? Semua sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Udah jalan lagi belum nih? Saya belum. Jalannya yang deket-deket aja, yang di sekitar Bandung aja, baru paling ke Garut. Iya. Belum Tapi udah yang hilang ya capeknya. iya. Bu Susi sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Udah kemana aja nih? Habis pulang dari Malang saya. Oh, kapan, Bu? Punya Bu cucu juga. baru. Oh, Alhamdulillah. alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Baru. Malangnya di mana, Bu? Malangnya di mana ya? Karena keluarga besar banyak di Malang ya, banyak yang di ini. Kalau anak sih di Patraland di mana? Tasikmadu situ. Nah, Paki tuh lama di Malang tuh, Bu. Siapa? Paki. Saya, Bu. Kuliah Oh. dulu kebetulan di Malang. Di mana, Pak Di Faki? UIN. Di mana? Di UIN, Bu. Oh, UIN. Itu Iya. jalannya apa ya? Gajayana, Sumbersari. Iya. Iya. Keluarga besar Mas semua Pekan di lalu Malang. kita ke Malang, Bu. Habis dari Malang. Oh iya? Habis Iya, itu gathering. ke Batu. Catering apa? Monatur atau Iya. apa nih Mbak Nur? Munatur, Oh iya? jalan-jalan ya ke Bromo, Bu. Kru Oh, Monatur situ, yang ke Bro. sana. Iya. Oh, ya berarti pas apa ya? Bulan pekan lalu, berarti pas kita di Malang itu kali. Ya, Akhir tanggal berapa ya tepatnya? Kemarin. akhir bulan Juli. Iya, akhir bulan Juli kemarin. Iya, bulan. Oh, akhir bulan Juli kita ke Malang itu tanggal berapa ya kemarin? Tanggal 6-an. Tanggal 6 Agustus sampai tanggal 16. Selisih 1 minggu berarti. Ya, sekitar 1 minggu. Saya lihat di itunya, di statusnya apa ya? Di statusnya apa di Instagramnya itu Menatur pada ke Malang. Ya, iya lihat. Ya, jalan. Berapa lama Pak? Halo, Bu Puji. Iya loh Bu Susi, 4 habis hari, Bu. mandi, habis olahraga. Alhamdulillah. Udah cantik Puji. Udah cantik. Iya, iya,
mandi. Bu Riza Ya, mana ya? Bu Riza sama Riza. Bu Ya, Yaya? ya, nggak tahu nih. Katanya Iya, mau. saya tadi. Rizal sih nggak tahu. Kalau Yayah katanya mau. Oh iya, saya tadi japri Riza juga sama Yayah. Teh Yaya, tapi Saya sih ya. belum dijawab. Akselnya masih membekas nggak? Masih Bu, saya Masih banyak. melihat terus informasi terkininya ya. Iya. Kok tambah Usul yang terakhir kapan, sedih ya? Mbak? Yang terakhir rombongan dari Monatur Iya, berangkat kita gimana ada? tuh? Udah ada Mbak Nur? Dari yang terakhir kita. Kemarin ini Bu, setelah April itu kan akhir Juni ya. Ya. Akhir Juni Nah, itu. bencana. Ya Qadarullah itu perang yang Iran Israel. Oh iya. Oh iya. Kita reschedule. Kita Oh, reschedule. reschedule. Iya. Karena kita udah cetak tiket juga waktu itu. Cuman kan tamunya dan kita pikir karena kan bandaranya itu loh, dan Jordan sempat ditutup bandaranya. Oh iya, Jadi benar-benar. kita reschedule. Gitu. Insya Allah di Oktober tanggal Oktober. 30. Hmm. Ya, yang reschedule itu tanggal 30, Iya. terus nanti November juga insya Allah. Mbak Nur pergi? Mbak Nur berangkat lagi? Enggak? Belum? Belum. Yang besok bukan saya, Ustadz Sujai, Ustadz Aan. Oke. Masya Allah. Itu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustadz. Iya, Pak. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ustadz ini di Jogja bukan? Iya di Jogja Bu, di Bantul. Oh Bantul, iya. Ya kapan ke Jogja nih ya? Ke Ustadz. Iya, monggo reuni ke Jogja Bu. Iya, enak senang rame-rame. Iya. Allah Rame-rame mudahkan naik bisa ke kereta. Jogja. Waktu itu kita pernah ke Jogja itu reuni. Hmm. Semuanya di Jogja, jadi yang Enak grup tanggal Jogja, berapa itu? Jadi itu jalan-jalan Malioboro itu. Sehari aja sih acaranya. Oh, malam. sehari. Ya. Capek kok sehari ya? Iya, Enggak puas Bu ya kalau cuma sehari. Iya. Ya Jogja. kurang. Perjalanannya aja panjang. Iya. Minimal 2 hari, belum nginap. Iya. Itu cuma dadakan ya. Kita ngadain sehari. 1 malam ya, 2 hari 1 malam ya, menginap jadinya. Iya. Iya. Baik. Mana nih, belum ada yang join lagi ya. Kita mulai aja ya. Iya. Iya, baik. Mungkin ada acara. Sambil jalan. Ya, nanti ada ini yang konfirmasi lagi acara, nanti jam 9 baru bisa join, Bu. Oh iya. Bu, ya Bu Hadi, Bu ini siapa yang Tegal? Ngeren. Itu siapa? Aduh. Oke, Bu Titi. Bu Titi ya, Pak Bu Hadi. Titi. Ya. Titik. Bu Ya. Titik. Bu Titik. Kalau jam 9. Ines mamanya kemarin oke, belum masuk ya. Ines. Bu Tuti itu Bu Tuti yang di Tangerang belum. Bu Tuti Bu. Sikit ya, Pak Sikit ya. Bu Elida ya. Bu Widya kemarin udah aku ya, ntar aku japri lagi. Bu Ponsia Pak In. Bu Rika, insya Allah. Bu Rika. Ya, Bu Widya. Ini Bu Rika udah masuk Bu. Bu Rika udah masuk. Yang di Jember. Bu Rika apa kabar? Mana Bu Rika? Masuk ya, Bu Widya. Bismillah. Lagi Bu. Acara sudah mau dimulai. Kita mulai aja, Fakih, silakan. Ya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan begitu banyaknya nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa dapat berkumpul dalam Zoom ini dalam rangka untuk melakukan reuni sekaligus tausiah ya, mendapatkan tausiah dari Ustadz Muhammad Romlan. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semua. Acara diberi kelancaran dan dimudahkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita semua mendapat syafaat di hari yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk acara pertama yaitu sambutan dan update ya kondisi di Masjidil Aqsa yang akan disampaikan oleh Bu Nur Hayati. Kepada Bu Nur Hayati dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita bersyukur selalu atas rahmat serta hidayah, nikmat sehat dan iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul hari ini meskipun dengan online ya, dan semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir kelak kita dapat syafaatnya insyaallah. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Ustadz dan semua yang ada yang hadir hari ini dan yang belum hadir mungkin masih ada kegiatan. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami terima kasih atas waktunya dan hari ini kita bisa silaturahim ya setelah beberapa bulan dari perjalanan kita kemarin ya, masih terasa semua ya, masih kita rindu selalu Al-Aqsa ya, dan perjalanan kemarin yang memberikan kesan semoga terus membekas di hati kita ya, dan menjadikan wasilah kita untuk bisa terus beramal soleh. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pasca kembalinya kita kemarin dari Masjidil Aqsa yang memang kondisi belum normal ya, seperti biasa yang seperti Ibu Bapak lihat kemarin masih sepi, masih belum banyak peziarah yang datang baik dari Indonesia maupun dari negara-negara lain. Itu terlebih ada satu negara Muslim yang mayoritas Muslim juga, yang visanya pun masih disuspend karena satu hal ya. Jadi masih dari Asia saja yang datang saat itu. Kemudian qadarullah pada bulan Juni kemarin terjadi perang Israel dan Iran. Nah, ini juga sehingga banyak grup-grup menunda kembali perjalanan pada saat itu. Sebenarnya saat itu kita sudah mulai optimis
karena mulai banyak ya grup-grup yang go ahead untuk booking airline perjalanan ke Al-Aqsa. Namun qadarullah saat itu ada perperangan lagi dan banyak yang reschedule karena kondisinya wilayah udaranya ya yang mengkhawatirkan saat itu, dan ada informasi untuk menunda juga dari pihak Jordan waktu itu karena Jordan bandaranya sempat tutup. Nah, kita juga ada grup saat itu sudah isu tiket, mungkin tinggal beberapa hari perjalanan. Akhirnya kita putuskan untuk menunda gitu. Ya alhamdulillah ala kulli hal kita sudah rekondisikan kembali dan insya Allah akan berangkat kembali grup kita pada tanggal 30 Oktober insya Allah. Kemudian setelah itu grup November dan grup tahun depan di Januari juga sudah kita series untuk periode Isra Mi'rajnya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ada saudara, rekan yang ingin ke Al-Aqsa bisa diinformasikan. Dan kondisi insya Allah aman dari pariwisata di Jordan maupun di Yerusalem sudah menginformasikan kondisi mulai kondusif saat ini ya. Di luar Gaza ya, maksudnya kalau di Gaza masih seperti itu yang Bapak Ibu lihat. Adapun kondisi di Mesir, insya Allah juga aman. Mereka juga menanti grup-grup Muslim peziarah yang akan datang ke Mesir maupun akan ke Aqsa melalui Mesir. Gitu. Karena setelah kejadian kemarin, Mesir juga menjadi salah satu negara yang terimbas ya kunjungan, banyak yang reschedule yang akan datang ke Mesir, terutama yang akan ke Aqsa melalui Mesir. Jadi banyak yang menunda. Begitu juga di Jordan ya. Jadi teman-teman di sana menunggu kembali kita untuk datang pasca perang kemarin. Dan ini cukup signifikan membuat teman-teman harus kembali informasi-informasi terkait keamanan di sana bahwa Al-Aqsa stabil ya, bisa dan cukup aman untuk dikunjungi. Gitu. Ya ini dilematis kita ya untuk terus bisa mudah-mudahan dimudahkan semua. Baik Bapak Ibu, singkat saja dari kami terkait kondisi di sana. Ya, jadi alhamdulillah juga teman-teman guide Hamdi, Pak Jamal dan Jordan, si Bashar ya. Itu semua sehat. Dan kemarin juga mereka menunggu grup Munatur yang belum jadi datang pada Juni lalu. Insya Allah mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin cukup karena hari ini kita akan isi selain ketemu by online semua, kita akan dengarkan kajian dari Ustadz Romlan. Nah kali ini kita melalui online ya, tidak di Masjid Aqsa. Ya sambil kita membayangkan aja saat itu kita di sana. Nah nanti kita akan open tanya jawab ya. Silahkan seperti biasa seperti kemarin kita tanya jawab. Kalau di luar materi boleh silahkan. Nanti Ustadz akan menjawab insya Allah. Baik sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga selalu sehat, tetap semangat ya dan bantu syiarkan Al-Aqsa agar makin banyak yang ziarah ke Al-Aqsa. Terima kasih sekali lagi jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur atas pemaparannya. Kemudian untuk selanjutnya masuk ke dalam inti acara yaitu kajian dari Ustadz mengenai ikhlas dan sebagai dasar semua ibadah ya. Kepada Ustadz dipersilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan kenikmatannya untuk kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung kenikmatan Allah, sungguh kalian tidak mampu menghitungnya. Di sisi yang lain, ternyata yang bersyukur kepada Allah tidak banyak. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka mudah-mudahan perkara yang paling mulia di dalam kehidupan kita, 3 kunci kebahagiaan di dalam kehidupan kita selalu kita raih, yaitu bersyukur di dalam kenikmatan. Yang kedua, bersabar atas ujian dan cobaan. Dan yang ketiga, selalu bertaubat jika jatuh dalam dosa dan maksiat. Inilah 3 kunci kebahagiaan. Mudah-mudahan jadi pegangan kita semuanya, sehingga hidup kita mulia, karena kita pandai bersyukur kepada Allah. Kita mulia karena kita bersabar tatkala diuji Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita jatuh di dalam dosa, segera kita bertaubat kepada Allah. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pagi yang mulia ini, di sela-sela reuni kita, perjumpaan kita via Zoom, dan alhamdulillah Allah mudahkan. Maka ada sedikit wasiat untuk kita semuanya. Ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat, yaitu agar kita saling menasihati. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Agar kita saling berwasiat di atas kebenaran, dan kita saling berwasiat di atas kesabaran. Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, tema kajian kita mengenal ikhlas, dasar dari semua ibadah. Mengenal ikhlas, dasar dari semua ibadah. Sebagaimana yang disebutkan para ulama, ibadah tidak diterima Allah kecuali dengan 2 syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua, mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah yaitu mengikuti
apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bagian yang pertama yang kita kaji, bagaimana kita bisa mengenal ikhlas, kita bisa memahami dengan benar, kemudian kesungguhan kita agar kita bisa mengamalkan ikhlas. Tidak ada ibadah kita kecuali kita niatkan ikhlas karena Allah. Tidak ada amalan kita kecuali ikhlas karena Allah. Tidak ada ucapan kita, bahkan bergerak dan diamnya kita, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim." Sesungguhnya Allah menolong dari umat ini orang-orang yang lemah karena doa mereka, salat mereka, dan ikhlas mereka. Ya, ini dalam riwayat yang lain disebutkan innama tunsarun, dikurangi. Innama tunsarun wa turzakun bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ditolong dan kalian diberikan rizki karena orang-orang lemah di antara kalian. Ya, ini. Ada apa dengan orang-orang lemah di kalangan kaum muslimin? Iya, sehingga ketika kita menolong orang-orang lemah, kita sayang dengan orang-orang lemah, kita perhatian dengan orang-orang lemah, ya, sedekah kita, bantuan kita untuk orang-orang lemah, maka Allah akan memberikan pertolongan. Allah akan memberikan rizki untuk kita. Kenapa? Dalam hadis ini tadi, bida'watihim. Karena doa orang-orang lemah itu mustajab. Karena salatnya orang-orang lemah itu diterima Allah. Karena orang-orang lemah demikian mudah untuk ikhlas kepada Allah. Ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahsyurni ma'al masakin." Ya Allah, kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Para ulama menjelaskan karena orang-orang lemah itu hatinya lembut. Orang-orang yang lemah hatinya sangat bergantung kepada Allah. Ini ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita yang mampu, kita yang kaya, kadang kita merasa bisa semuanya. Kita merasa tidak ada yang sulit. Kita merasa tidak ada yang berat. Tapi beda dengan orang lemah. Orang lemah sangat bergantung kepada Allah. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau di Jogja ada tempat yang tandus, daerah Gunung Kidul, ya Bapak Ibu mungkin pernah sampai di sana. Apalagi daerah Tepus, ya. Saya pernah berapa kali ke Tepus, jumpa dengan masyarakat yang ada di sana, ngobrol dengan para petani, ya. Subhanallah, mereka curhat tentang bagaimana bertani di tempat yang tandus. Subhanallah, benar-benar mengandalkan hujan Bapak Ibu. Iya, beliau bercerita, saya sudah karena hujan sudah deras, hujan sudah berapa kali, kami merasa ini sudah musim hujan. Segera kami sebar bibit, ya. Cukup banyak yang kami sebar. Subhanallah, sudah tumbuh, sudah mulai tumbuh, ternyata berhenti hujan. Berhenti cukup lama sehingga tanaman yang sudah tumbuh tadi kering semuanya. Mati semuanya, subhanallah. Iya, perhatikan bagaimana keadaan saudara-saudara kita. Kira-kira hati mereka
Kepada siapa berharap? Kepada siapa bergantung? Benar-benar bergantung kepada Allah, tidak ada yang lain. Manusia bisa mendatangkan hujan? Tidak bisa. Iya, ada yang bisa menyelamatkan? Iya, sawah yang segitu luasnya atau kebun yang segitu luasnya biasanya disebar jagung ya, bibit jagung, kadang juga padi ya. Subhanallah, ternyata benar-benar menggantungkan kepada Allah, benar-benar hujan yang datang dari Allah ya. Subhanallah. Di mana secara keumuman hujan ketika datang, kalaupun berhenti ya tidak lama kemudian turun lagi sehingga tetap terjaga sampai panen bisa ya. Tapi terkadang subhanallah lama tidak hujan, kering ya. Subhanallah. Apalagi akhir-akhir ini Bapak Ibu ya, hujan sering tidak menentu. Sudah perasaan kita masuk musim panas tapi ternyata masih hujan. Tahu-tahu berhenti cukup lama, kita anggap masih musim panas, sudah hujan deras lagi ya, demikian. Subhanallah. Maka orang-orang lemah yang disebutkan dalam hadis ini bahwa doa mereka, salat mereka, dan juga ikhlas mereka. Ini yang ketiga. Hatinya orang-orang lemah. Iya, hatinya orang-orang yang miskin, fakir miskin di kalangan kaum muslimin. Hati mereka sangat bergantung kepada Allah. Sehingga disitulah hati mereka yang lembut. Hati mereka yang bergantung kepada Allah. Iya, sikap, ucapan, dan perbuatan mereka yang selalu menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada harapan lagi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ikhlas, hati seorang hamba yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ikhlas sangat banyak ya, di antaranya sering kita dengar, kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan setiap orang dibalas sesuai dengan niatnya. Kemudian dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ibadah yang mencakup ucapan, perbuatan, niatan, tujuan, semuanya Allah perintahkan agar mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Untuk apa Allah ciptakan? Illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Maka pertanyaannya, ibadah yang bagaimana? Ibadah yang ikhlas, amal yang ikhlas, ucapan dan perbuatan yang ikhlas, niatan-niatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ali Imran ayat 29, Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada-dada kalian, atau kalian tampakkan apa yang ada di dalam dada-dada kalian, ya'lamullah, semuanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya Bapak Ibu rahimakumullah, Allah alimul ghaib, yang maha tahu dengan semua yang tersembunyi. Yaitu semua yang tersembunyi dengan semua yang tampak di hadapan Allah sama. Tidak ada bedanya buat Allah. Apa yang kita ucapkan terdengar oleh Allah. Apa yang kita bisikkan dalam doa kita itu buat Allah sama, tidak ada bedanya.
Apa yang kita tampakkan dengan ucapan kita, apa yang kita niatkan dalam hati kita, itu buat Allah sama. Yang ada di daratan, yang ada di lautan, bahkan di kedalaman lautan, ya, itu buat Allah sama. Yang ada di bumi, yang ada di langit, semuanya sama buat Allah, tidak ada bedanya. Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yang Maha berilmu. Alimul Ghaib, yang mengilmui semua yang tidak tampak. Maka demikianlah kita beribadah kepada Allah. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita niatkan, bahkan semua yang terucap oleh lisan kita, jadikan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik kepada Allah, maka amalmu akan gugur. Jika engkau tidak ikhlas, maka amalmu tidak diterima. Standar ini internasional. Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, susah payah kita beribadah, susah payah kita beramal. Di antara bentuk ibadah dan amal kita adalah apa yang kita ucapkan, kita membaca Al-Quran, kita berzikir kepada Allah, kita amar ma'ruf nahi mungkar. Ternyata itu tidak diterima Allah kecuali yang ikhlas. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa mengamalkan satu amalan yang ia sekutukan aku dengan yang lainnya, maka aku tinggalkan ia bersama dengan sekutunya. Iya, seorang beramal karena Allah, tapi juga karena yang lain. Ada sekutu, dibarengkan, diniatkan bersama dengan yang lain. Taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan ia bersama dengan sekutunya. Ya, Allah tidak menerima illa kana khalisan sawaban, kecuali yang ikhlas dan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan dialah Allah yang menciptakan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalnya. Ai akhlasuhu wa aswabuhu. Siapa yang paling bagus amalnya? Yang paling bagus amalnya yaitu yang paling ikhlas amalnya dan yang paling benar sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban kita untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam perkara-perkara yang besar, ternyata tidak ikhlas, Allah tidak terima. Contohnya dalam hadis, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ia niatkan karena Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Tapi ia tidak pelajari kecuali untuk mendapatkan sebagian dari dunia, sebagian kecil dari dunia. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Ini contoh seorang yang belajar ilmu agama, yaitu qala Allah wa qala Rasulullah, apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ternyata ia belajar bukan untuk Allah, bukan karena Allah, tapi liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Ia ingin mendapatkan balasan dunia. Ia ingin meraih dunia dengan ilmu akhirat tadi.
dengan ilmu agama tadi, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Sungguh ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Kenapa? Karena ia belajar ilmu tidak ikhlas karena Allah. Ia mengamalkan apa yang ada di dalam agama ini tidak ikhlas karena Allah. Ia mengamalkan amalan akhirat. Ia beribadah kepada Allah tapi tidak ikhlas karena Allah. Maka Allah tidak terima. Ini Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apa hakikat ikhlas? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, diambil dari firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 66. Min baini farsin wa damin labanan khalisan. Di antara kotoran dan darah keluar susu khalisan, susu yang ikhlas, susu yang murni, saighan lisyaribin, yang nyaman untuk orang-orang yang meminumnya. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, secara bahasa bahwa ikhlas adalah memurnikan. Mengikhlaskan artinya memurnikan. Ikhlas artinya sesuatu yang benar-benar murni. Dari mana susu, ya, susu sapi, susu kambing, ya. Padahal itu dari satu badan, di dalam badan tersebut ada kotorannya, di dalam badan tersebut ada darah. Tapi ternyata dari kotoran dan darah tersebut bisa keluar susu yang murni, khalisan. Susu yang benar-benar murni, tidak tercampur dengan kotoran, tidak tercampur dengan darah. Itulah ikhlas. Amal yang benar-benar murni untuk Allah, tidak tercampurkan dengan yang lain. Murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun secara syar'i apa itu ikhlas? Setelah kita paham ya bahwa ikhlas adalah yang murni. Secara syar'i Ibnul Qayyim menyebutkan ifradul haq bil qasdi fit'ah. Ikhlas adalah mengesahkan Allah di dalam meniatkan ketaatan. Ya, mengesahkan Allah dalam meniatkan ketaatan. Memurnikan, sebagaimana definisi bahasa tadi, murni, memurnikan tujuan dalam beribadah, dalam beramal, dalam berucap hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian menyebut ikhlas an la tatluba ala amalik syahidan illallah. Ikhlas adalah engkau tidak meminta saksi dari amalmu kecuali Allah saja. Ya, engkau tidak meminta saksi dalam amalmu, pada amalmu, kecuali hanya Allah saja yang menjadi saksi. Wala mujazian sewa, engkau tidak mengharapkan balasan dari amalmu kecuali hanya kepada Allah. Ya, ini ikhlas. Mengharapkan saksi dari amal kita hanya Allah, mengharapkan balasan dari amal kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Maka ada beberapa poin kapan dikatakan ikhlas. Poin yang pertama,
yaitu tetap merasa sama antara pujian dan celaan orang lain. Ini orang-orang yang ikhlas. Mengamalkan sesuatu dipuji, mengamalkan sesuatu dicela sama saja. Mau dipuji, mau dicela sama saja. Ini ikhlas. Kenapa? Karena hanya berharap kepada Allah. Ya, menjadikan saksi hanya Allah. Mengharapkan balasan hanya kepada Allah, sehingga urusan manusia antara mereka dengan Allah. Mereka mau muji, Allah yang maha tahu dengan amal saya. Mereka mau mencela, Allah yang maha tahu dengan amal saya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, ikhlas adalah melupakan semua amal kebaikan di masa lalu. Melupakan semua amal kebaikan yang sudah dikerjakan. Ini ikhlas. Jadi amal yang sudah dikerjakan selesai. Kemudian jaga keikhlasannya. Hanya satu saja harapan, hanya kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima. Allah jadikan amal yang saleh. Allah muliakan. Allah jaga amal tersebut di sisi Allah, sudah ia melupakan apa yang sudah dikerjakan. Ya, sehingga kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak ya Bapak Ibu, maka jangan sampai menyebut-nyebut, saya sudah membangun ini, saya sudah membangun masjid, saya sudah bersedekah ini, saya sudah membantu ini, saya ini, saya ini. Zaman sekarang ya, itu dengan dokumentasi, di foto, di video, disebarkan di medsos ya, disebarkan di mana-mana. Ini berat untuk ikhlas ya. Sangat berat untuk menjaga keikhlasan. Karena justru yang ikhlas itu yang mengerjakan karena Allah, selesai sudah ia lupakan. Inilah ikhlas. Makanya Bapak Ibu, orang-orang Arab ya di Makkah, Madinah, mereka yang bersedekah, siapa yang bersedekah sulit untuk kita tahu. Kalau kita di hari-hari khususnya Senin Kamis, ya puasa putih, dan hampir setiap hari ada yang menyiapkan buka puasa di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram ya, khususnya di Masjid Nabawi. Itu yang bersedekah siapa? Sulit untuk kita tahu. Yang mengerjakan iya mereka para karyawan ya, atau mungkin keluarga, anak-anak ikut membantu, tapi siapa yang bersedekah susah kita dapati. Artinya memang belajar ikhlas luar biasa. Bagaimana amal ini bisa kita kerjakan karena Allah. Bagaimana amal ini kita kerjakan tidak ada harapan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, ikhlas yaitu seorang beramal mengharapkan balasannya di akhirat. Ya, ikhlas adalah seorang beramal mengharapkan balasannya di akhirat. Inilah ikhlas. Seorang bersedekah berharap balasan di akhirat. Seorang puasa sunnah berharap balasannya di akhirat. Walaupun di dunia dapat, alhamdulillah, fadlullah yu'tihi man yasha, itu keutamaan yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki. Contohnya, man ahabba an yunsa'alahu fi rizkihi wa yumaddu lahu fi umrihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizki, maka sambunglah silaturahmi. Ingin panjang umurnya, ingin luas rizkinya, maka sambunglah silaturahmi. Maka ikhlas yang paling sempurna, walaupun silaturahmi ada balasan dunia, tetap mengharapkannya balasan akhirat di sisi Allah pada hari kiamat. Itu yang paling sempurna. Tapi kalau tadi sambil silaturahmi, tapi juga berharap agar panjang umurnya, berharap kepada Allah ya, agar dipanjangkan umurnya, agar diluaskan rezekinya, boleh tidak? Jawabannya boleh. Tapi kalau yang seperti itu tetap dimurnikan, mengharapkan balasan di akhirat, itu yang paling sempurna. Itu ikhlas yang paling tinggi, alhamdulillah. Nah, makanya untuk belajar ikhlas,
usahakan ini tadi poin yang ketiga, bahwa ikhlas adalah seorang yang mengharapkan balasan dari amalnya di akhirat. Ia mengharapkan balasannya di akhirat. Dunia sudah Allah mudahkan, sudah pasti. Allah membalas dengan balasan dunia dan akhirat, itu sudah pasti. Orang-orang baik, orang-orang soleh tidak akan disia-siakan Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, dunia dan akhirat. Tapi orang yang ikhlas menjadikan harapannya, keinginan balasannya itu di akhirat, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhlas. Di antara catatan ikhlas, bahwa ikhlas adalah kan semua amalnya karena Allah. Inilah ikhlas. Ia meniatkan semua amalnya. Amal itu ada yang berupa amalan badan, ucapan lisan, niatan di dalam hati, atau yang bersifat harta, sedekah, ia membelanjakan harta di jalan Allah, ia memberikan harta untuk orang-orang yang membutuhkan, semuanya karena Allah. Demikian poin selanjutnya, bahwa ikhlas adalah tidak mengharapkan pujian manusia. Ikhlas itu seorang beramal tidak mengharapkan pujian manusia. Artinya hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu langit dan bumi dan segala isinya, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Poin berikutnya tentang ikhlas, bahwa ikhlas adalah kesamaan antara amal yang tampak dengan amal yang tersembunyi. Antara yang tampak dengan yang tersembunyi sama. Ini ya Bapak Ibu rahimakumullah. Tidak ada bedanya amal yang tampak dengan yang tersembunyi. Bahkan sebagian ulama memberikan poin di sini sangat penting buat kita, Bapak Ibu, ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, bahwa tingkatan keikhlasan kita itu sesuai dengan kesungguhan kita beramal dengan amal yang tersembunyi. Ini ikhlas. Kita salat sunnah, qobliyah, ba'diyah, ya di masjid, di depan orang lain, kalau kita jaga ikhlasnya boleh. Tapi kalau memungkinkan di rumah, Masya Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah ataupun mungkin keluarga. Ini tanda-tanda keikhlasan. Kita sholat malam, manusia tidak ada yang tahu dan kita semangat, maka tingkatan kita dalam mengamalkan amalan yang tersembunyi, inilah tingkatan ikhlas kita. Sholat malam tidak ada yang lihat. Kalau sholat tarawih di masjid masih banyak yang melihat, banyak yang tahu. Ya, tapi kalau sholat malam, jam 3 bangun, kemudian sholat malam, 3:30 bangun, kemudian sholat malam, siapa yang tahu? Ya mungkin hanya keluarga. Bisa jadi keluarga juga tidak tahu karena masih tidur. Maka semakin kuat di dalam mengamalkan amalan tersembunyi, disitulah tingkatan ikhlas kita. Puasa sunnah, siapa yang tahu? Jarang. Mungkin orang lain tidak tahu. Dan kita semangat dengan amalan yang tersembunyi, amalan yang tidak tampak seperti itu, maka sungguh inilah tingkatan keikhlasan kita. Ya, minimal ini tadi yang disebutkan, bahwa amalan yang tampak dengan amalan yang tidak tampak sama. Bahkan tingkatan di atasnya, orang-orang yang jujur kepada Allah, itu amalan yang tersembunyi ya lebih hebat daripada amalan yang tampak. Masya Allah, ini yang jujur kepada Allah. Tapi minimal yang sama.
Kalau ternyata semangatnya pada amalan-amalan yang tampak, sedangkan amalan yang tersembunyi tidak ada atau jarang, ya ini harus lebih menguatkan lagi keikhlasan kepada Allah ya. Tidak kemudian dikatakan bahwa yang mengamalkan hanya yang tampak saja kemudian itu tidak baik, belum tentu, karena itu niatan ya, kaitan dengan hati. Tidak ada yang tahu kecuali Allah, tapi menjaga keikhlasan itu berat. Makanya sholat malam menjadi sholat sunnah yang terbaik. Kenapa? Yang paling mudah untuk ikhlas. Puasa itu amalan yang paling dicinta Allah. Allah yang membalas langsung. Kenapa? Karena puasa itu amalan yang paling tersembunyi. Orang lain tidak tahu. Maka amalan yang lain seperti itu. Kita membaca Al-Quran, kita menghatamkan Al-Quran, kita menjaga zikir pagi, zikir sore. Jaga karena Allah. Sembunyikan dari manusia yang mungkin disembunyikan ya Bapak Ibu. Ada yang tidak bisa disembunyikan, ya memang tampak. Kita sholat berjamaah di masjid, kita sholat Jumat, ya kita sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Ini amalan yang tidak bisa ditampakkan. Ada amalan yang disembunyikan lebih baik. Itu amalan secara umum. Ya, yang bisa disembunyikan tadi seperti sholat malam, bersedekah, ya, sedekah yang bisa disembunyikan. Ya, kemudian puasa, menghatamkan Al-Qur'an, ya ini bisa disembunyikan. Ada yang ditampakkan lebih baik. Contohnya sedekah dalam keadaan kita mampu menjaga keikhlasan, dan manusia butuh contoh, butuh motivasi untuk banyak bersedekah. Sehingga kita tampakkan di hadapan manusia bersedekah, 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 tampak di hadapan manusia dalam rangka agar manusia termotivasi dan kita bisa menjaga ikhlas, maka ditampakkan lebih baik. Jadi kaitan tampak dan tidak tampak ada 3 ya. Ada yang memang tidak bisa disembunyikan, sudah jaga keikhlasan. Ada yang bisa disembunyikan, maka sembunyikan. Ada yang ditampakkan lebih baik, contohnya tadi sedekah yang dalam rangka memberikan motivasi. Ya, ini secara umum kalau bisa disembunyikan, sembunyikan. Bahkan amalan yang tersembunyi itu menjadi tingkatan ikhlas kita. Kalau kita ingin berusaha menilai sejauh mana ikhlas saya, maka tanyakan sejauh mana amal yang saya sembunyikan karena Allah. Disembunyikan juga karena Allah ya, bukan disembunyikan. Tapi ketika ada orang tahu kita senang, ketika ada orang tahu kita lapang ya karena senang orang lain tahu, bukan. Tetap juga kita jaga karena Allah. Bahkan tadi antara pujian dan celaan sama orang-orang yang ikhlas. Ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, beberapa poin tadi insya Allah memudahkan kita untuk paham dengan hakikat ikhlas, mengenal ikhlas. Dan ternyata seperti itu Bapak Ibu. Tentu ini pembahasan hati. Iya, kajian kita, pembahasan kita itu tentang hati. Artinya pembahasan yang sangat mendalam Bapak Ibu. Sehingga yang paling penting adalah kita paham, ya kita ilmui dengan benar. Setelah itu, oh saya masih banyak hal yang harus saya luruskan, saya perbaiki, saya bisa amalkan sehingga amal saya semakin baik. Tadi ada 2 sisi kapan dikatakan baik, semakin ikhlas, dan yang kedua semakin kuat mengikuti sunnah atau contoh dari Nabi SAW. Inilah yang disebut dengan ikhlas, yang mana itu menjadi dasar dari semua ibadah kita. Ibadah sehebat apapun, jihad, berinfak, berilmu, belajar agama, ya semuanya hebat. Tapi kalau tidak ikhlas, Allah tidak terima. Allah tidak terima kecuali makana khalisan shawaban, kecuali yang ikhlas dan benar sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, sampai di sini Bapak Ibu, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Bisa kita amalkan dalam keseharian kita, menambahkan kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala a'lam bissawab.
Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas penyampaiannya. Jadi memang begitu pentingnya ya ikhlas dalam kita beribadah. Bagaimana ikhlas itu gambarannya adalah tidak tampak. Saat kita melakukan sesuatu itu tidak tampak kepada orang lain, tapi hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz, bisa melakukan secara langsung dengan menggunakan fitur reaksi dan mengangkat tangan, kemudian atau bisa juga melakukan via chat ya. Mari kita buka pertama kita buka untuk dua sesi, dua penanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya Ustadz. Iya, Jadi silakan Ibu. dipersilakan. Untuk menuju ikhlas tadi kuncinya apa ya Ustadz ya? Selain memang apa ininya jelas bahwa sunnah dan karena Allah begitu. Tapi kan itu tidak mudah ya. Jadi pasti ada sedikit kerikilnya begitu. Nah, rumusnya bagaimana supaya kita betul-betul lillah gitu Ustadz? Syukron. Ya, di Afan Ibu, ini sama Bu Susi nggih? Ya, Bu Iya, Susi Ustadz. Ya, Masya Ustadz. Allah. Nggih. Pak Pujo sehat Bu Susi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda, jamaah rahimakumullah. Tentu kita berilmu, kita memahami ilmu dengan benar, dan kita bisa mengamalkan ilmu, ini semuanya sangat bergantung dengan kesungguhan kita di dalam mempelajari agama Allah. Karena ilmu itu akan menerangi, ilmu akan menuntun, ilmu akan membimbing kita semuanya ya. Ya, sebagaimana kaidahnya orang belajar, Bapak Ibu ya, belajar tidak bisa langsung spontan bisa. Ya, semuanya instan langsung jadi ya, tidak. Itu proses panjang ya. Maka dalam pembahasan ikhlas juga, ini para ulama saja seperti Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alastu syai'an asyadda alayya min niyati. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih sulit daripada memperbaiki hati, daripada memperbaiki niat keikhlasan. Subhanallah. Levelnya imam ya Bapak Ibu. Levelnya seorang imam besar, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ternyata beliau menyebutkan apa yang paling sulit dalam beragama ini, ternyata menjaga niat, meluruskan niat, ya subhanallah. Sehingga apa yang Ibu rasakan, semua dirasakan oleh kita. Tapi tidak ada perintah di dalam agama Allah kecuali Allah berikan solusinya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar. Jadi ada solusinya, alhamdulillah. Ini ya Bapak Ibu, sehingga apa tadi kuncinya untuk ikhlas? Ilmu ya, terus kita belajar ilmu, dengarkan apa yang dijelaskan para ulama. Ya, duduk di majelis ilmu, mungkin belum sempat, bisa, alhamdulillah sekarang kita dimudahkan dengan online, dimudahkan dengan rekaman-rekaman, alhamdulillah kita bisa terus belajar ya ini. Dan ikhlas ini bagian daripada amalan hati. Ya, kalau kita berbicara amalan hati, Bapak Ibu rahimakumullah, ya amalan hati itu ada ikhlas, ada takwa kepada Allah, ada takut, ada berharap kepada Allah, cinta kepada Allah, kemudian sabar, syukur, ini semuanya ibadah hati.
sifat wara, sifat ridho, ya. Demikian tafakur. Ini semuanya amalan hati. Dan puncak dari amalan hati tadi adalah ikhlas. Maka ikhlas itu di awal perjalanan kita, ikhlas itu menemani sepanjang perjalanan kita, dan ikhlas itu ada di akhir dari kehidupan kita. Demikianlah ikhlas. Kita tidak terpisahkan dari ikhlas. Ya, maka tadi kalau bicara kuncinya, simpelnya, bagaimana mudahnya, memang itu perjalanan panjang ya Bapak Ibu, sehingga kalau mau bicara yang paling simpel adalah terus belajar ilmu, maka ilmu akan menuntun kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Tapi antara amalan hati tadi saling menguatkan. Cinta kita kepada Allah itu memudahkan kita untuk ikhlas. Cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat, dan menjadikan kita zuhud dengan dunia. Kita merasa cukup dengan pemberian Allah dari dunia, maka itu memudahkan kita untuk menjadikan semua ucapan kita, perbuatan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Jadi kuncinya sungguh-sungguh ya Ustadz ya. Iya Ibu, ya harus bersungguh-sungguh, harus semangat dalam kebaikan, khususnya semangat dalam ilmu Ibu ya. Iya. Iya, insyaallah. Aturun Ustadz, jazakallah. Nggih, wa iyyakum jazakumullah khairan, sami-sami. Baik Bu Susi, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kembali kepada Ustadz? Mas Paki, saya izin off kamera. Saya mau bertanya juga Oh iya ke boleh Pak Bu Ustadz. Puji, Iya, silakan. tapi ini lebih ke prakteknya ya Pak Ustadz, contoh Iya, gitu. Jadi misalkan Pak Ustadz ini ada suatu event gitu kan. Nah, dia membutuhkan misalkan dana gitu ya. Terus iya, memberikan kayak semacam sponsorship gitu kan. Nah, terus iya, siapa yang mau ikut gitu kan. iya, Nah, misalkan kita ikut gitu kan, salah satu menjadi sponsorship itu. Nah, nama kita kan dicantumkan di situ ya Pak Ustadz ya. iya Nah, Ibu. kebetulan itu kegiatannya kegiatan keagamaan gitu. Itu gimana ya Pak Ustadz? Artinya kan nama kita ada di situ gitu, terus kadang Iya, disebutkan gitu. Nah, itu gimana iya, ya Pak Ustadz kalau seperti itu untuk nggih, menjaganya gitu bahwa memang betul yang kita berikan sebagai sponsor itu adalah dalam hati ya ikhlas gitu. Tapi kan kadang kan panitia penyelenggara itu menyebutkannya gitu. Nah, itu yang iya, ingin saya tanyakan gimana itu kita nggih, bersikapnya gitu. Apakah memang hanya kita menyebutkan hamba Allah aja atau bagaimana gitu. Karena yang menjadi sponsorship ini kebetulan misalkan suatu merek gitu kan, merek dagang gitu yang ingin dengan itu kita iya, juga orang menjadi lebih tahu merek dagang kita misalkan seperti itu. Gimana ya iya, Pak Ustadz menyingkapinya? Terima kasih Pak Ustadz. iya, sama-sama Ibu, terima kasih, jazakumullah Hmm. khairan. Ya terkait dengan ini tadi persis seperti yang kita bahas tadi dalam masalah sedekah ya. Mm-mm. Sedekah kalau kita ingin benar-benar selamat, maka sembunyikan. Iya, Mm-mm. sembunyikan, jangan sampai orang lain tahu. Maka sudah pasti kita bisa menjaga keikhlasan karena tidak ada yang tahu ya. Sering ya kita dapat sedekah, tahu-tahu dicantolin di pintu ya, kita nggak tahu siapa yang ngasih. Kalau di Arab ya, sering kadang ada orang yang ngasih uang karena di Masjid Nabawi banyak orang ya, tahu-tahu uang dimasukkan di saku, kita toleh sudah nggak kelihatan, orangnya banyak ya, yang mana yang ngasih kita sudah nggak tahu ya.
Sembunyi seperti itu kalau mampu itu lebih baik dari sisi keikhlasan. Tapi juga sudah kita sebutkan, ditampakkan kalau ada maslahatnya. Ini Ibu, sedekah ditampakkan kalau ada maslahatnya, ada kebaikannya, ada tujuan besar. Dengan catatan kita bisa menjaga keikhlasan, itu boleh. Ini ya. Jadi sedekah sengaja ditampakkan sehingga manusia melihat, manusia tahu. Akhirnya manusia ikut semangat, ikut berlomba-lomba dalam sedekah, ikut semangat bersedekah. Alhamdulillah tujuan kita sampai dan kita pun bisa menjaga keikhlasan. Nah, tadi Ibu juga sama dalam urusan event tadi, kemudian ada donasi yang kemudian nanti dicantumkan nama, mungkin perusahaan, CV dan yang lainnya, usaha kita ikut dicantumkan. Ya, bagaimana seperti itu? Kalau mau dicantumkan dan tampak sehingga manusia tahu siapa itu, ya, maka yang wajib buat kita adalah jaga keikhlasan. Ya, tetap niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi niatan karena Allah itu bukan berarti kita tidak dapat dunia. Silaturahmi karena Allah, jaminan Allah Subhanahu wa taala, Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rizkinya. Bagaimana kalau murni karena Allah? Tetap Allah berikan, ya, seperti itu. Jadi kalau ingin ditampakkan, tidak masalah, boleh, tapi wajib untuk ikhlas, wajib menjaga keikhlasan. Kalau sebagian kita mengatakan, wah itu sulit, itu berat, ya karena akan banyak diketahui manusia, akan banyak dipuji manusia. Ya, kalau merasa berat, merasa tidak mampu, tentu keselamatan tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Keselamatan akhirat tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia atau harta dunia. Sehingga tadi yang Ibu sebutkan mungkin benar-benar takut kalau tidak ikhlas, ya takut kalau dipuji manusia tidak mampu dengan pujian tersebut, sehingga Anda lebih memilih untuk tidak dicantumkan. Iya, saya ikut donasi tapi jangan dicantumkan. Saya ikut donasi tapi sebutkan saja hamba Allah. Ya, atau ya dengan bahasa-bahasa yang orang tidak tahu kalau itu kita misalnya. Dan alhamdulillah masih banyak seperti itu ya, karena kami di sini di Bantul, khususnya kami di Kasongan, ya ada yayasan Islam Abdurrahman bin Auf, ada masjid, ada sekolah, ada usaha, ya alhamdulillah. Sehingga bantuan-bantuan, donasi-donasi itu banyak, alhamdulillah. Ya, dan membangun masjid, memperluas masjid juga demikian, alhamdulillah. Banyak dari para donatur yang pesannya seperti itu, jangan dicantumkan, jangan disebutkan sama sekali nama kami, ya alhamdulillah seperti itu. Jadi insya Allah bisa Ibu ya, kalau memang mampu ikhlas, yakin bisa ikhlas, nggak apa-apa disebutkan, tapi kalau khawatir, tentu keselamatan itu lebih berharga dari semuanya. Demikian. Wallahu Baik. ta'ala a'lam bishawab. Jazakillah khair, Pak Ustaz. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Baik, terima kasih Bu Puji atas pertanyaannya. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu, di luar tema juga tidak apa-apa. Mumpung ada Ustadz yang mau bertanya, silakan. Baik. Mungkin Sepertinya saya belum. Iya, ya, boleh, Bu Nur. ya, Silakan. baik. Izin tanya Ustadz Iya Ibu, terkait silakan. Ikhlas ya Ustadz. Kalau ikhlas itu indikatornya apa ya Ustadz? Misalnya ketika kita tertimpa musibah gitu Ustadz, atau cobaan, ujian gitu.
Nah, itu bagaimana menyikapi untuk kita bisa tetap ikhlas. Jadi kan ikhlas itu tidak ketika beramal ya Ustadz ya. Bagaimana cara ikhlas ketika menyikapi hal-hal yang di luar harapan kita gitu Ustadz. Terima kasih Ibu Nur, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Oh, iya. Kalau kaitan dengan ujian, cobaan, ya musibah, ini lebih pasnya disebut dengan sabar. Ya, disebut dengan sabar. Dan tingkatannya ada 3 ya. Sabar, tingkatan di atasnya ridho, tingkatan di atasnya bersyukur. Ini tingkatan dalam menghadapi ujian, cobaan, musibah, ya. Tingkatan yang pertama ketika seorang mendapatkan musibah, sedang menjalani ujian, cobaan, maka wajib untuk bersabar. Sehingga sabar itu wajib. Ya, sabar itu wajib. Seorang yang tidak sabar berarti berkeluh kesah, tidak menerima ketentuan Allah, maka ini jatuh dalam dosa. Tidak sabar menghadapi ujian, musibah, itu dosa. Karena perintah Allah, perintah wajib agar orang-orang yang beriman bersabar dengan ujian Allah. Kemudian tingkatan di atasnya adalah ridho, yaitu hati yang lapang. Ketika musibah pertama kali terjadi, maka hatinya lapang. Ia sangat menerima. Ia langsung menyandarkan kepada Allah, qadarallah wa masya'a fa'al. Semuanya ditakdirkan Allah dan semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dalam keadaan hatinya lapang, semua kehendak Allah, semua sudah ditulis Allah. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, ya. Demikian ini ridho, ya. Apa bedanya ridho dengan sabar? Kalau sabar ini masih mungkin merasa berat, kehilangan harta, kehilangan anak, ada anggota keluarga yang meninggal, masih merasa sedih, menangis, merasa berat, merasa kehilangan, tapi tetap menjaga diri, tidak keluar dari batasan, tidak berucap yang salah, tidak bersikap yang salah, maka keadaan seperti itu disebut sabar. Tapi kalau tadi anggota keluarga ada yang meninggal, anak meninggal, suami meninggal, dadanya lapang, ia yakin itu semua kehendak Allah, itu semua sudah ditulis oleh Allah, ia langsung menerima dengan musibah tersebut, maka seperti itu disebut ridho. Ini tingkatan di atas sabar. Ya. Dan tingkatan yang paling tinggi itu bersyukur, ya. Mendapat musibah malah bersyukur. Kenapa bersyukur? Kata para ulama, di antaranya karena musibah tidak lebih parah dari yang sudah terjadi, sehingga ia mengucapkan alhamdulillah. Artinya sabar sudah pasti, ridho sudah pasti, bahkan ditambah lagi bersyukur. Dia mungkin mengatakan tadi alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam segala sesuatu, dalam semua keadaan. Ia mengucapkan alhamdulillah, kenapa tidak lebih parah dari yang ada. Yang kedua, kenapa mengucapkan alhamdulillah? Karena ia tahu balasan orang-orang yang bersabar, sehingga alhamdulillah Allah akan angkat derajat. Alhamdulillah Allah akan ampuni dosa-dosanya karena kesabaran, karena ridho, ya. Maka ia bersyukur. Ya, kisah yang sering disebutkan, ada seorang salaf yang sakit sehingga kaki harus diamputasi. Maka ia berpesan, saya ingin sholat, kalau sudah masuk dalam sholat mulai amputasi kaki saya. Benar, ia berwudu, ia bersiap, kemudian masuk dalam sholat, Allahu Akbar, kemudian dipotong kakinya, ia pun pingsan. Selesai, ya, amputasinya, ia terbangun. Ternyata ada salah satu anaknya yang meninggal. Kemudian, sabar wahai saudaraku, alhamdulillah operasi sudah selesai, amputasi sudah selesai, tapi Anda juga harus bersabar, putra Anda si fulan meninggal. Subhanallah, apa yang diucapkan salaf kita, pendahulu kita ini
Beliau mengatakan, Alhamdulillah Allah berikan saya 4 anggota badan, Allah ambil 1 saja. Alhamdulillah Allah berikan saya 5 anak, Allah ambil 1 saja. Subhanallah. Masih mengatakan Alhamdulillah, kenapa tidak lebih parah dari yang terjadi? Artinya yang diamputasi hanya 1 kaki, masih punya 1 kaki, masih punya 2 tangan. Yang diambil Allah hanya 1 anak saja, masih punya 4 anak. Ya, demikian bersyukur pada Allah. Jadi ini tadi untuk makna sabar, ridho, dan syukur ya dalam tingkatan menghadapi ujian dan cobaan. Tapi kalau pembahasan ikhlas memang kaitannya dengan tadi niatan dan tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dengan ikhlas. Demikian Ibu Nur, mudah-mudahan bermanfaat. Allah taala a'lam bishawab. Baik Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Ba'iyakum, jazakumullah khairan. Baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, boleh? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi Pak Ustadz, Mbak Nur, Alhamdulillah. semuanya Bapak Ibu, Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Izin bertanya Pak Ustadz, melanjuti yang tadi, ketika dapat musibah itu kan ujian, cobaan. Nah, ada lagi misalnya apakah itu berupa azab karena dosa-dosa kita gitu kan? Nah, itu bagaimana cara membedakan meskipun ya pasti kan kita banyak istighfar, banyak nerima atau misalnya kayak dikasih sakit misalnya, oh ya Allah kita sabar udah jadi kafarat dosa gitu ya seperti itu. Nah, bagaimana cara membedakan itu memang ujian karena untuk menaikkan level gitu ya bahasanya atau memang karena banyak dosa-dosa kita gitu. Seperti itu Pak Ustadz mungkin mohon pencerahannya dan bagaimana menyikapinya meskipun tadi kan sudah disampaikan harus sabar, ikhlas gitu ya. Seperti itu sih Pak Ustadz. Iya, iya. Makasih. Jadi terima kasih Ibu atas pertanyaannya ya terkait dengan musibah atau bahkan azab ya. Istilah azab itu diberikan untuk orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ya, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang membangkang ya, itu disebut dengan azab ya. Azab yang Allah timpakan untuk kaum Lut, azab yang Allah timpakan untuk kaum Samud, kaum Ma'ad, ya kaumnya atau bala tentaranya Fir'aun dan bala tentaranya, seperti itu yang disebut dengan azab ya. Tapi kalau untuk orang beriman, untuk orang Islam, maka ujian itu antara sebagai cobaan agar bersabar sehingga dihapuskan dosa-dosanya, sehingga mengangkat derajatnya. Ini untuk orang-orang beriman. Adapun untuk para nabi dan para rasul, maka ujian dan cobaan bukan untuk menghapuskan dosa-dosa. Mereka maksum, mereka dijaga Allah. Mereka diampuni semua dosa-dosanya, tapi ujian dan cobaan para nabi dan para rasul yang mereka itu paling berat, itu untuk mengangkat derajat mereka. Bahkan untuk menampakkan di hadapan manusia bahwa mereka adalah manusia terbaik. Sehingga dengan ujian yang paling berat pun mereka mampu bersabar. Asyadul bala al-anbiya summal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Ini ya Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga untuk orang-orang yang beriman tidak ada istilah azab ya, tapi itu untuk menghapuskan dosa-dosa. Sehingga musibah, ujian, cobaan ya, itu dalam rangka untuk menghapuskan dosa-dosa. Kalau seorang bersabar, bahkan bisa mengangkat derajat di sisi Allah kalau seorang bersabar. Ya, demikian. Adapun untuk orang-orang kafir maka sungguh azab Allah atas mereka. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Iya. Makasih Pak Ustadz, hatur nuhun. Assalamualaikum. Nggih, sami-sami, hatur nuwun. Baik, terima kasih Bu Ina.
atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu. Baik, sepertinya sudah cukup ya untuk pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ada closing statement Ustaz dari Ustaz sebagai penutup kita pada cara kita pada pagi hari ini. Dipersilakan untuk closing statement-nya Ustaz, untuk kesimpulan atau himbauan kepada kita semua agar bisa ikhlas dan lain sebagainya. Dipersilakan Ustaz. Jadi, terima kasih. Jazakumullah khairan atas kesempatannya, dan ini yang terakhir Bapak Ibu, Ayah Bunda rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kaji bersama tentang mengenal hakikat ikhlas, dasar dari semua ibadah, dan kita sebutkan dalil Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan kewajiban kita untuk ikhlas kepada Allah dalam semua amal ibadah kita. Demikian juga kita sebutkan definisi dari ikhlas secara bahasa maupun secara syar'i, dan juga kesimpulan-kesimpulan besar tentang ikhlas. Dan kita tambahkan di sini yang terakhir sebagai penutup, tanda-tanda ikhlas. Ya, tanda-tanda seorang itu ikhlas. Di antaranya yang pertama, tidak ingin tenar. Tidak ingin tenar. Kemudian berikutnya, tidak suka dipuji. Kemudian yang ketiga, semangat dalam beramal. Kemudian tanda ikhlas, bersegera untuk beramal. Kemudian tanda ikhlas, selalu mengharapkan pahala hanya kepada Allah. Tanda ikhlas itu mampu bersabar dan tidak berkeluh kesah. Ya, tanda ikhlas itu semangat untuk menyembunyikan amal serta Ustaz, ini saya udah menyempurnakan ada. amal. Iya, serta menyempurnakan amal. Tanda seorang yang ikhlas semangat untuk beribadah dengan sembunyi, memperbanyak amal yang tersembunyi. Di antara tanda ikhlas, lebih fokus kepada amal yang tersembunyi daripada amal yang tampak. Ya, ini semuanya Bapak Ibu rahimakumullah, kesimpulan akhir dari apa yang kita bahas ya. Yang Mudah-mudahan terakhir banyak Pak Ustaz. menghiasi amal ibadah kita, banyak bisa menyempurnakan dari amal kita semuanya, sehingga hakikat ikhlas yang itu adalah agama kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini ya semakin kuat, semakin lurus hati kita, semakin lurus istiqomah kita. Mudah-mudahan dengannya kita meraih kebaikan dunia dan akhirat, kita bisa meraih husnul khatimah dari kehidupan kita ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala alam. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Susi tadi kenapa Bu Susi? Enggak, tadi yang terakhir itu apa? Dari Ustadz yang terakhir, dari apa? Contoh-contoh tanda-tanda ikhlas tadi yang terakhir saya ketinggalan. Oh, yang terakhir, Menyampaikan. amal yang lebih fokus kepada amal yang tersembunyi daripada amal yang tampak. Lebih fokus ya. Ya, lebih fokus dengan amal yang tersembunyi daripada amal yang tampak. Ya. Iya. Iya. Jih. Betul, Ustaz. Jih, apa nih Bu? Jih. Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas tausiahnya, atas kajiannya, atas waktunya juga. Terima kasih Ustadz telah meluangkan waktunya
untuk memberikan kita sebuah pencerahan ya terkait ikhlas dan bagaimana ikhlas itu penting, ternyata sangat penting untuk dalam kita beribadah. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya dalam acara kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dalam acara kita kali ini bisa dapat berguna untuk kita, bermanfaat dan meningkatkan iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian untuk acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin tutup acara kita. Selanjutnya jika memang Bapak Ibu masih ingin bercengkrama di dalam Zoom ini, dipersilahkan. Saya izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khair, Ustadz, Mbak Nur.